Shalom saudara terkasih dalam kasih Kristus. Dalam refleksi Gema hari ini kita masuk dalam Yehezkiel pasal yang ke-7. Tapi lebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih sekali lagi ketika kami bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya melalui perenungan firman yang sama-sama kami akan belajar menjadi berkat bagi setiap kami. Berbicara pada kami Tuhan sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membacakan Yehezkiel pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga yang ke-4. Kemudian ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, engkau anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel, berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba dan aku akan mencurahkan murkaku ke atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat ke-27. Raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, berbicara tentang masalah hukuman, maka hukuman adalah sebuah hal yang biasa sebenarnya. Bahkan kita mungkin beberapa kali mengalami dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Seorang siswa yang lupa tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya adalah hukuman dari sang guru. Atau juga pengendara kendaraan bermotor yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, maka berakibat pada hukuman, yaitu hukuman tilang oleh polisi. Karena itu saudara, kita didapat dengan prematur, kemudian menganggap bahwa sebuah penghukuman adalah sebuah tindakan yang kejam, tidak ada kasih, tanpa pernah kita melihat konteks hukuman itu diberikan. Nah justru saudara, bentuk kasih terhadap seseorang bahkan saudara bisa dinyatakan lewat sebuah hukuman. Nah hal ini pula yang harusnya kita lihat dari penghukuman Allah terhadap Israel. Dan itu disampaikan oleh sang Nabi Yehezkiel dalam bagian firman Tuhan ini. Nah jangan sampai saudara kita menganggap bahwa Allah itu kejam, Allah itu suka menghukum. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana tindakan kasih Allah dalam penghukumannya terhadap umatnya sendiri, Israel. Saudara, kalau kita berbicara dan melihat pada pasal yang ke-7 ini, maka dalam pasal 7 kitab Yehezkiel ini adalah sebuah klimaks saudara dari aksi-aksi simbolis yang dilakukan oleh sang Nabi Yehezkiel itu. Dan kita bisa membacanya mulai dari pasal yang ke-4 sampai pasal yang ke-6 saudara. Dan inti dari setiap aksi-aksi simbolis yang diminta oleh Allah untuk dikerjakan oleh Yehezkiel itu adalah untuk menyatakan bahwa penghukuman Allah pasti datang melanda Israel. Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa klimaks itu bisa kita lihat dan tampak di ayat yang kedua. Di mana kemudian Tuhan berfirman dan mengatakan berakhir, saudara. Kemudian kalau kita bisa lihat di ayat ketiga. Dengan satu frase, kesudahanmu telah tiba. Itu juga diulang di ayat yang ke-6. Dan juga ada satu frase perkataan dikatakan bahwa harinya sudah datang atau waktunya datang. Di ayat yang ke-10 dan juga di ayat yang ke-12. Sehingga kita bisa tahu, saudara, waktu dan kesudahan yang telah datang itu mengacu pada apa? Mengacu kepada kedatangan kerajaan Babilonia atau Babel sebagai bangsa yang akan menjajah dan membawa orang-orang di Yerusalem pada hukuman, yaitu pembuangan di Babel. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri lewat perantaraan Nebukadnezar. Saudara, penghukuman yang diterima oleh Israel adalah sebuah penghukuman yang Allah katakan selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji, saudara. Saudara, kita bisa melihat di sini. Itu selaras dengan perbuatan keji dari bangsa ini, umat Allah sendiri. Dan ide frasa ini kemudian diulang. Ayat ketiga, ayat keempat, ayat ke-8, ayat ke-9, saudara. Dan di bagian ending, yaitu di ayat yang ke-27. Dan menariknya, saudara, bahwa sebenarnya Tuhan itu ketika dia menghukum umatnya,
sebenarnya Tuhan juga menghukum bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu kalau kita melihat bahwa di tengah-tengah tindakan Allah itu ya, yang lebih dahulu menghukum bangsa-bangsa lain yang menentang Dia dan menentang umatnya, tetapi Allah juga menghukum umat yang berlaku keji. Meskipun saudara, umat Israel adalah umat pilihan Allah, namun kita bisa melihat di dalam keadilannya, Allah juga tidak segan-segan menghukum umat yang berlaku keji dan serong terhadap Dia. Saudara, meskipun penghukuman Allah itu memang tampaknya keras, saudara, namun penghukuman ini memiliki satu tujuan agar umat Allah menghormati hak istimewa yang telah mereka dapatkan dengan hidup taat kepada Allah dan hidup di dalam kekudusannya. Dan dalam tiap bagian ketika hukuman itu diberikan, maka Allah selalu mengingatkan agar mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Agar mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan itu disampaikan di ayat keempat, ayat ke-9, bahkan juga di bagian ending di ayat yang ke-27. Nah, saudara, kalau kita bisa tahu bahwa disinilah kita diingatkan sebenarnya untuk kita sungguh-sungguh dapat mengetahui apa yang menjadi karakter Tuhan Allah kita. Dia adalah Allah yang adil. Bahkan Dia bisa murka atas kekejian perilaku umatnya, saudara. Namun ke dalam keadilan yang dinyatakan oleh Allah, Allah juga tahu bagaimana mengasihi dan mengembalikan umatnya sendiri kepada jalan kekudusannya. Saudara-saudara, disinilah kita diingatkan sebenarnya untuk kita mengetahui dengan sungguh-sungguh karakter Allah Tuhan kita ini, saudara. Dia adalah Allah yang adil, saudara. Bahkan Allah yang murka atas kekejian perilaku umatnya sendiri. Namun saudara, dalam keadilannya Allah juga tahu bagaimana mengasihi dan mengembalikan umatnya kepada apa yang menjadi jalan kekudusannya. Hari ini saudara, kita kembali diingatkan bahwa hukuman yang Tuhan beri kepada kita itu bukan hukuman karena Dia kejam dan Dia ingin menghancurkan setiap kita. Justru dalam kesalahan yang kita buat, hukuman Allah menjadi sebuah pengingat untuk kita kembali kepada apa yang menjadi track yang dikehendaki oleh Allah. Karena track itulah yang akan mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebahagiaan sejati dalam hidup ini. Saudara, kita pun diingatkan untuk kita belajar bagaimana menghargai setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup ini, dengan bagaimana kita hidup selaras dengan apa yang menjadi panggilan kita. Itulah sebabnya jangan abaikan firman Tuhan. Jangan hidup semague, saudara. Jangan membuat keputusan-keputusan dalam hidupmu yang mendukakan hati Tuhan. Tapi bawa hidupmu itu menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh selaras dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Agar hidupmu bahagia, hidupmu penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan Allah kita. Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Satu firman yang menegur setiap kami bagaimana dalam hidup ini kami punya perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup setiap kami. Tuhan, tolong setiap kami untuk kami sungguh-sungguh kami menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup ini. Agar dalam kehidupan ini kami bisa menjadi orang-orang yang berbahagia dan penuh dengan damai sejahtera Tuhan yang menyertai hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.